Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan sore hari ini judul kajian kita mengenai keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kaum muslimin di saat-saat ini merupakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat yang ke-110. Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nas. Kalian itu, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah katakan khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Umat terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang dilahirkan untuk manusia, di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Dikarenakan kalian, kata Allah, senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang baik, memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari perbuatan yang mungkar, yang menyelisihi syariat Allah Jalla wa Ala. Maka di dalam ayat ini Allah sedang memuji umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dengan umat terbaik, dan Allah sebut ciri-ciri mereka, yaitu suka beramar ma'ruf dan suka nahi mungkar, suka memerintahkan kepada yang baik dan tidak diam dari kemungkaran serta mengingkarinya. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Dan di antara keutamaan yang berikutnya, setelah Allah sebut sebagai umat yang terbaik, disebutkan di dalam hadis yang sahih, dan juga disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayatnya ke-143, bahwasanya umat Nabi Muhammad ini akan menjadi saksi-saksi Allah di dunia, akan menjadi saksi-saksi Allah di dunia.
orang-orang kepercayaan Allah di dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata." Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian umat Nabi Muhammad umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi-saksi Allah di dunia atas manusia yang lainnya. Wa yakunur rasulu 'alaikum syahida, dan adapun Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi untuk umatnya. Umat Rasulullah sebagai saksi untuk umat-umat selainnya, dan Rasulullah sebagai saksi untuk umatnya. Yang mana pada hari kiamat disebutkan oleh Nabi, yud'a Nuh, Nabi Nuh alaihi salam akan dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Fayaqulu labbaika wa sa'daik ya Rabb. Maka Nabi Nuh menjawab dengan mengatakan, wahai Rabbku, aku jawab, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, wahai Rabbku. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, hal ballaghta, wahai Nuh, apakah engkau sudah sampaikan wahyu dariku? Apakah engkau telah menyampaikan risalah ajaran dariku? Fayaqulu na'am. Nabi Nuh mengatakan, na'am, iya. Aku telah sampaikan kepada kaumku, aku telah sampaikan kepada umatku tentang wahyu risalah kepadaku yang kau wahyukan. Fayuqalu li ummati. Kemudian Allah bertanya kepada kaum Nabi Nuh, kepada umat Nabi Nuh, hal ballaghakum, apakah Nuh telah menyampaikan kepada kalian? Fayaqulu ma atana min nadhir. Kata kaum Nabi Nuh, sungguh belum ada yang memberi peringatan. Sungguh, kata kaum Nabi Nuh, belum ada yang memberi peringatan. Fayaqulu man yashhadunak. Maka ketika itu berdustalah kaum Nabi Nuh. Maka berdustalah kaum Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh meminta persaksian kepada Muhammad dan umatnya. Fayashhaduna annahu qad ballagha wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Maka bersaksilah umat Nabi Muhammad dengan mengatakan Nabi Nuh telah menyampaikan dan telah berdusta kaum Nabi Nuh. Maka umat Nabi Muhammad ini adalah pembela para nabi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang membela ketika para nabi didustakan di hari kiamat. Makanya Allah tabaraka wa taala menjadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi yang jujur, saksi yang terpercaya atas kebenaran nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang ketiga dari keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seluruh umat-umat terdahulu itu bercita-cita, berangan-angan, berharap besar agar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat terdahulu berangan-angan, bercita-cita, berharap besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena besarnya keutamaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang jayyid dari Abul Aliyah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ma min rajulin minal umam,
tidaklah ada seorang pun dari umat-umat sebelum umat ini illa wadda annahu minna ayyatuhal ummah, melainkan sangat berharap termasuk dari umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min nabiyyin kadzabahu qaumuh illa wa nahnu syuhada'u yaumal qiyamah. Tidaklah ada suatu umat yang mendustakan nabinya, melainkan umat Nabi Muhammad inilah jadi pembelanya, jadi saksinya. An qad ballagha risalatullah wa nasahanahum, yang menjadi saksi bahwasanya Rasul dan Nabi terdahulu telah menyampaikan risalahnya dan menasihati umat-umat yang mereka temui. Ini keutamaan yang besar. Jadi umat-umat terdahulu berangan-angan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, antum syuhada'ullah fil ardi. Umat Nabi Muhammad ini sebagai saksi Allah di dunia. Wal malaikatu syuhada'ullah fis sama'. Dan malaikat adalah saksi-saksi Allah di atas langit sana. Dan juga disebutkan dalam hadis, innakum tutimmuna sab'ina ummah. Kalian melengkapi 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian adalah umat yang termulia di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini di antara keutamaan umat Nabi Muhammad. Dari 70 umat yang terbaik adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akramuha, dan yang paling mulia di sisi Allah jalla wa ala. Mathalu ummati, Rasulullah mengatakan permisalan umatku, mathalul matar, seperti permisalan air hujan. La yudra awwaluhu khairun am akhiruh. Tidak diketahui mana yang baik, apakah yang pertama atau yang terakhir. Semuanya baik. Kebaikannya sulit dibedakan karena besarnya kebaikan yang mereka miliki masing-masingnya. Ummati hadhihi ummatun marhumah. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang dicintai, umat yang disayangi, umat yang dikasihi oleh Allah. Laisa 'alaiha azabun fil akhirah. Umat ini, kata Nabi, tidak akan disiksa di hari kiamat. Innama azabuha fid dunya al-fitan. Adapun siksaannya cukuplah di dunia, berupa fitnah, berupa gempa bumi, berupa pembunuhan, berupa wabah penyakit. Begitulah cara Allah menyelamatkan umat Nabi Muhammad dari siksa neraka. Begitulah Allah menyelamatkan umat ini dari siksa yang berat di hari kiamat. Allah kasih mereka fitnah-fitnah kesedihan, kegundah gulanaan, kekecewaan. Allah beri ujian gempa bumi. Allah beri ujian pembunuhan. Allah beri ujian wabah penyakit. Itu semua agar mereka tidak disiksa pada yaumal qiyamah. Maka ketika seseorang mendapatkan yang namanya musibah, maka hendaklah dia memandang musibah itu bentuk rahmat Allah kepadanya. Allah ingin menyelamatkannya dari siksa neraka, maka Allah berikan musibah kepadanya di kehidupan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada rahmata ummah min ibadihi qabadha nabiyyaha qabnaha faja'alu laha qaratan wa sanafa baina yadayha." Jika Allah Subhanahu wa taala hendak merahmati suatu umat,
Jika Allah ingin merahmati suatu umat, maka Allah mewafatkan nabinya sebelum mereka. Jadi kalau Allah ingin merahmati sebuah umat, Allah wafatkan nabinya sebelum umatnya meninggal. Dan dia menjadikan nabi tersebut sebagai pendahulu di hadapan mereka. Dan jika Allah ingin menghancurkan suatu umat, maka Allah akan menyiksa umat tersebut dalam keadaan nabi mereka masih hidup di tengah-tengah mereka. Allah membinasakan mereka dalam keadaan nabinya masih di tengah-tengah mereka, dan dia membuatnya tenang dengan kebinasaan umat tersebut dikarenakan kedurhakaan dan kekufurannya. Ini keutamaan dari keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya di antara keutamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah tabaraka wa taala tidak akan membuat umat Nabi Muhammad ini seluruhnya sepakat di atas penyimpangan dan kesesatan. Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala qad ajaza ummati an tajtami'a 'ala ad-dhalalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi umat ini dari bersepakat di atas kesesatan. Allah akan melindungi umat ini dari sepakat di atas kesesatan. Itu menunjukkan sebanyak apapun kesesatan yang tersebar, sebanyak apapun penyimpangan yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, akan tetap ada kaum muslimin yang di atas hidayah yang lurus, di atas ajaran yang benar, dikarenakan tidak akan bersepakat di atas yang namanya penyimpangan dan kesesatan. Dan juga Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus untuk umat Nabi Muhammad ini setiap penghujung 100 tahun seorang pembaharu yang akan kembali memurnikan agama ini dari perubahannya. Allah siapkan untuk umat ini setiap penghujung 100 tahun. Ada generasi, ada manusia yang memurnikan kembali ajaran Islam yang mulai bergeser, yang mulai menyimpang. Allah jaga dengan mendatangkan pembaharu yang terus memperbaiki kemurnian agama ini dari perubahan-perubahannya. Itu menunjukkan umat Nabi Muhammad ini ajarannya selalu terjaga, yang pastinya terjaga dari kesesatan. Bagaimanapun orang-orang kafir ingin menyesatkan umat Islam, bagaimanapun orang-orang yang tersesat menyebarkan kesesatannya, Allah tetap menjaganya, dan tetap ada orang-orang yang menjaganya dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbanyak masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis bahwasanya seluruh umat akan dikumpulkan di hari kiamat. Seluruh umat manusia yang lebih kurangnya jumlahnya 70 umat, disebutkan dalam hadis, akan dikumpulkan di hari kiamat. Ahlul jannah ishruna mi'atu saffin. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah mengatakan sesungguhnya penduduk surga itu jumlahnya ada 120 saf. Ada 120 saf.
Dan itu diambil dari 70 umat. Jadi seluruh umat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masuk surga itu hanya jumlahnya 120 saf. 80 minha min hadhihi al-ummah. 40 min sairil umam. Dan 80 saf itu ditempati oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, dari 70 umat yang masuk surga hanya 120 saf. Dari 120 saf, dari 70 umat tadi, umat Nabi Muhammad menempati 80 saf. Maka yang tersisa hanya 40 saf. Ternyata 69 umat menempati 40 saf. Satu umat menempati 80 saf. Ini keutamaan yang luar biasa. Walaupun hanya satu umat, yaitu umat Nabi Muhammad, tetapi menempati saf terbanyak 80. Sisanya 40 bagi-bagi 69 umat. Maka umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbanyak yang masuk ke dalam surga. Umat yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hendaknya kita semua bergembira memeluk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata umat Nabi Muhammad, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat terbaik di sisi Allah. Umat yang paling mulia. Umat yang menjadi saksi. Kemudian umat yang seluruh umat berangan-angan menjadi umat ini. Kemudian umat terbanyak yang masuk ke dalam surganya Allah. Dan umat yang dirahmati, dikasihi, disayangi oleh Allah. Dan tidak akan diazab di hari kiamat. Dan Allah mengazab mereka dengan azab di kehidupan dunia ini. Maka hendaknya kita semua mensyukuri nikmat yang satu ini, umat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pastinya mensyukurinya dengan mengamalkan syariat, dengan mengimaninya dan bersabar ketika mengamalkannya. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kebaikan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka itulah sedikit dari keutamaan umat Nabi Muhammad yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadza. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.